kita akan bahas soal video yang sudah monet. Apakah aturan dari algoritma YouTube itu sudah berubah? Ataukah kita aja yang belum tahu? Oke, kita bahas ya. Halo guys, jumpa lagi dengan Avibun channel edukasi dan tutorial. Apa kabar kalian semuanya? Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang monetisasi. Apakah benar aturan monetisasi itu berubah? Lantas, gimana dong nasib para YouTuber pemula? Oke, simak ya selanjutnya ya. Oke, ada yang bertanya begini, Kak, video saya itu sudah monet, tapi kenapa ya tidak ada iklan yang muncul di video saya? Padahal video dari YouTube teman saya itu belum monetisasi, tapi justru malah sudah ditampilkan iklan-iklannya. Gimana itu, Kak? Oh iya teman-teman, sebelum kita bahas pertanyaan tadi, untuk kalian yang sudah bisa monetisasi, saya ucapkan selamat atas keberhasilannya. Semoga penghasilannya berkah. Kira-kira mau dipakai untuk apa ya? Untuk persiapan lebaran ataukah untuk persiapan menuju impian yang lebih besar? Saya doakan semoga hasilnya berkah, bisa untuk ibadah haji ke Mekah dan untuk keluarga tetap sakinah. Amin. Oke, kembali ke topik masalahnya. Ini nanti mungkin bisa jadi solusi bagi kalian semuanya yang sudah dimonetisasi, ataupun mungkin bagi kalian juga yang sedang berjuang untuk bisa monetisasi. Semoga jawaban ini menjadi solusi bersama ya. Oke, kembali pada pertanyaannya tadi, kenapa ya Kak video saya itu sudah dimonetisasi tapi belum juga belum juga ada iklan di video-video saya. Padahal video di teman saya itu belum monetisasi, justru malah ada iklannya, ada di depan dan ada di belakang, ada iklan di tiap video kata teman saya. Kenapa begitu? Apakah itu memang aturan dari YouTube-nya sudah berubah? Oke, begini ya, bahwa sesungguhnya yang perlu kalian tahu, yang memasang iklan itu sebenarnya bukan YouTube, tapi mereka para pedagang atau pebisnis yang melihat postingan kalian dan kelihatannya dilihat dari subscribe maupun jam tayangnya itu bagus, mereka akhirnya memasang iklan di video kalian. Jadi bukan YouTube yang memasang, tapi mereka para pengusaha yang ingin menempelkan iklan mereka di video-video kalian, seperti itu. Dan semua itu sudah atas persetujuan YouTube, dan mereka berani memasang dengan budget yang besar kepada YouTube agar bisa ditayangkan di video-video yang sudah mereka pilih, yang kategori videonya bagus, subscribe-nya banyak, penontonnya banyak, seperti itu. Jadi semuanya itu berawal dari mereka para pebisnis yang punya produk, yang ingin produknya ditayangkan di YouTube, dan semuanya juga atas persetujuan YouTube. Jadi memang mereka berani membayar mahal untuk bisa memasang iklannya di tiap video. Dan mereka tidak sembarang memilih ya. Mereka akan memilih video-video yang memang subscribe dan views-nya itu banyak. Sehingga mereka berharap dengan berani membayar mahal kepada YouTube, dia akan mendapatkan keuntungan dari video yang mereka pasang di video-video kalian. Karena mereka sudah membayar mahal, kalau nantinya tidak mendapatkan keuntungan yang besar, ya pastinya mereka rugi. Makanya kenapa video-video yang penontonnya sedikit tidak dipasang iklan? Ya karena mereka nggak mau rugi. Sehingga mereka akan memilih video-video yang sesuai dengan harapan mereka, seperti itu. Jadi gitu, adanya mereka memilih video yang bagus dari kreator yang penontonnya banyak, karena mereka juga kepingin dari hasil dia ngiklan itu dapat profit, sehingga perusahaannya mendapatkan untung besar, seperti itu. Jadi nggak akan dipilih video-video yang penontonnya sedikit, begitu. Nah, sudah paham ya? Jadi kenapa yang terpasang di video-video itu mereka memilih kategori video yang penontonnya banyak dan view-nya banyak? Karena jawabannya mereka tidak ingin dengan budget yang dia keluarkan, dia tidak mendapatkan hasil yang setimpal gitu. Lalu kalau kalian bertanya, lantas gimana Kak agar video kita itu dilirik oleh mereka para pengusaha? Ya tentunya Anda harus membuat video-video yang menarik. Video-video yang menarik itu biasanya memang tentang tutorial, tentang edukasi. Intinya video itu ada manfaatnya sehingga penonton suka. Ketika penonton suka, banyak penonton yang menonton video kalian, otomatis views dan juga subscribe-nya akan banyak gitu. Lantas kalau video saya sudah dimonet dan ternyata video saya tidak ada iklannya, berarti kita nggak bisa gajian dong? Ya nggak begitu juga. Video kalian itu nanti ada dua opsi ya. Opsi yang pertama, akan tetap mendapatkan gajian ya dari tayangan. Yang pertama dari tayangan ketika pemutaran video. Yang kedua akan mendapatkan bagian penghasilan dari iklan-iklan yang dipasang di video kalian. Cuman ketika video kalian itu hanya mendapatkan gajian dari jam tayang, ya secara otomatis gajiannya akan sedikit. Beda dengan mereka yang videonya itu ada iklannya banyak. Terkadang dari konten kreator besar itu
bagi mereka yang sudah monet itu iklannya bisa 3 kali, ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Otomatis dengan sendirinya nanti penghasilannya besar karena dapat dari iklan dan juga dari hasil penayangan video mereka. Lantas bagaimana Kak untuk mengatasi masalah itu agar video kita juga nantinya dilirik oleh para pengiklan? Begini ya, yang pertama adalah coba kalian perbaiki video kalian, ya, perbaiki videonya, coba cari ide-ide yang lebih fresh. Coba kalian lihat video-video yang sudah ada di YouTube itu dari konten kreator besar, kalian lihat, kalian pelajari, kalian ambil sisi baiknya. Sekiranya itu memang bisa Anda tiru, ya tiru aja gitu loh. Karena ilmunya pengusaha atau apapun itu kan hanya ilmu contekan, ilmu meniru. Cuman semuanya tetap kita mix lagi dengan pola kita sendiri, tidak semuanya kita tiru totalitas, tidak, tapi tetap ada dirubah walaupun cuma sedikit begitu. Jadi dalam ini jangan berputus asa ya, semuanya tetap berproses. Coba perhatikan dari video-video yang konten-konten besar itu kenapa viewsnya banyak, itu Anda perhatikan. Anda pelajari sisi baiknya, kenapa video itu bisa booming. Sehingga dari pelajaran itu Anda petik hikmahnya dan Anda terapkan di video kalian. Agar apa? Agar kedepannya video kalian bisa juga seperti video mereka gitu. Karena tanpa belajar kita juga nggak akan maju gitu. Makanya memulai suatu usaha itu dengan niat yang kuat, dijalani dengan konsistensi yang tinggi. Apapun halangannya itu tidak jadikan masalah, karena tidak ada kesuksesan itu tanpa perjuangan ya. Karena yang namanya sukses itu multi perjuangan gitu. Ada pahit dan getirnya, ada prosesnya, dan proses itu tidak bisa serta-merta langsung jadi. Biasanya mungkin ada gagalnya juga, dan dari kegagalan itu kita belajar bahwa titik kekurangan kita di sisi mana kita tahu, dan disitulah kita memulai untuk membenahinya. Karena memang menjadi YouTuber itu bukan hanya sekedar bisa membuat video ya, tapi video Anda harus jelas ya, temanya apa, terus tayangannya ke arah mana gitu loh, dan thumbnailnya jelas apa tidak, judulnya memancing penonton atau tidak, isi konten dari video kalian itu menarik atau tidak. Semuanya itu jadi alasan kenapa video itu bisa booming dan tidak gitu. Kalau video kalian sepi, berarti Anda harus membenahi diri. Di sisi mana sih kekurangannya? Apakah kurang menarik? Apakah kurang tata caranya? Nah, mungkin beberapa trik yang sudah kami ajarkan di video sebelumnya itu perlu kalian buka lagi. Kenapa dan bagaimana sebuah video ketika sudah kita tayangkan kok sepi? Nah, berarti ada sisi yang memang harus kalian pelajari, itu baik isi konten, terus thumbnail, judul, jam tayang. Nah, jam tayang ini juga sangat mempengaruhi. Anda cari ide atau buka YouTube tentang jam tayang. Di sana akan muncul jam tayang yang baik itu jam-jam berapa. Itu harus Anda pelajari. Dengan begitu nanti video itu benar-benar mendapatkan views dan subscribe yang banyak. Begitu. Misal mungkin bisa saya contohkan jam tayang yang baik itu ya jam-jam istirahat di luar jam kerja ya. Kalau pagi itu ya jam-jam sebelum orang bekerja, jam-jam 6 sampai jam 7 itu jam-jam bagus. Persiapan mereka akan berangkat bekerja. Nah, nanti siang hari itu jam-jam istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Itu saat orang istirahat sambil buka-buka lihat video, lihat YouTube. Nah, itu jam istirahat itu jam-jam untuk tayang. Anda upload di jam itu. Nah, kalau sore ya habis maghrib lah, itu jam-jam orang istirahat dan menonton apapun yang mereka mau. Nah, kalau malam ya usahakan malam itu di angka jam-jam 9 naik dikit lah. Kalau Anda uploadnya di jam-jam 12 malam atau pagi jam-jam subuh, siapa yang mau lihat video kalian? Karena jam itu jam istirahat. Jam istirahat yang namanya istirahat untuk rehat mereka gitu. Kalau pagi subuh itu ya orang juga kesibukan masing-masing ya, mempersiapkan segala aktivitas sendiri-sendiri. Kalau orang muslim ya berarti ibadah subuh, kalau yang lain pasti aktivitas yang lain gitu. Jadi itu menjadi pertimbangan penting buat kalian. Nah, imbas yang selanjutnya, ketika video Anda itu sepi penonton, otomatis nanti akan menurunkan rekomendasi ya. Artinya ketika video Anda itu sepi penonton, YouTube juga tidak akan merekomendasikan ke penonton yang lain. YouTube akan menilai video kalian itu tidak menarik, sehingga akan menurun kualitas dari video kalian. Nah, ujung-ujungnya nanti hasil perolehan kalian di gajian bulanannya juga akan turunnya drastis nanti, gitu loh. Makanya akan sangat banyak sekali faktor yang harus menjadi pendukung agar video kalian itu rame ya. Jadi jangan sampai menjadikan ketika video Anda itu sepi malah down, terus upload sebulan sekali, ya nggak bakalan jadi gitu. Karena perjuangan yang mereka merasakan sekarang hasilnya itu mereka pol-polan gitu. Dalam perjuangannya itu totalitas gitu, nggak setengah-setengah. Karena ketika Anda bisa totalitas, walaupun video sekarang sepi, Anda tetap upload sesuai jam dan waktu yang sudah Anda tentukan gitu. Kalau biasanya upload tiap hari ya usahakan tiap hari. Kalau biasanya upload 3 hari sekali ya 3 hari sekali gitu. Sehingga ketika rutinitas itu Anda jalankan, walaupun saat sekarang videonya sepi, hasilnya masih sedikit, nggak masalah. Tetap upload konsisten, tetap rutinitasnya dijalankan, sehingga algoritma nanti akan melihat bahwa aktivitas di channel kalian itu memang ada, gitu. Rutinitas uploadnya ada, penonton dengan sendirinya nanti berjalannya waktu. Saya bilang di awal tadi, semuanya itu butuh proses, tidak ada proses itu yang instan, butuh waktu. Nah, apalagi mungkin video kalian juga masih jumlahnya sedikit, belum ada di angka 35 sampai 40-an video, itu juga otomatis dengan sendirinya viewsnya dikit, penontonnya dikit itu pasti. Makanya
jangan putus asa, jangan merasa down, karena semua itu nanti ada waktunya gitu. Makanya jadi YouTuber itu memang harus kuat prinsip. Karena apa? YouTube ini bukan pekerjaan, bukan profesi, gitu. Iya nggak? Anda berhasil juga nggak ngecek sama orang lain, Anda gagal juga nggak terlalu sedih banget, gitu. Karena kalau Anda gagal nggak ada bos yang marah-marah, ya nggak? Kalau Anda berhasil juga nggak ada orang yang euforia, yang tahu cuma kalian dan keluarganya, begitu, ya. Jadi memang motivasinya harus kuat, gitu. Semangatnya harus besar, jangan mudah kendor. Contoh itu kreator-kreator yang besar, seperti Insan Tutor, Kak Khorinsa Adrina, seperti Kak Bahar Tutor, atau Kak Anita Branded, NTC, dan lain-lain. Semuanya mereka bisa berhasil karena mereka konsisten. Mereka konsisten, totalitas, tidak mudah menyerah. Apapun rintangan yang terjadi, apapun halangannya, mereka tetap semangat. Akhirnya mereka sekarang menjadi YouTuber yang besar. Penghasilannya juga besar. Nah, jadi contohlah semangat mereka itu. Maka saran saya, Anda harus tetap semangat, Anda jangan putus asa, Anda harus benar-benar konsisten ya. Terus bikin videonya, perbaiki terus isi kontennya, isinya yang bermanfaat ya. Sehingga ketika itu video itu bermanfaat, maka penonton juga akan ramai, penonton akan suka gitu. Karena gini, kita ini berada di YouTube ini kan kompetisi ya. Siapa yang terbaik, siapa yang kontennya bagus, siapa yang konsisten, pasti dia akan menjadi pemenang gitu. Nah, kalau mereka saling berebut, kitanya nggak ikut-ikutan berebut ya, kita akan kalah. Maka contohlah mereka, semangatnya, totalitasnya, konsistensinya itu kita contoh. Gitu. Upload ya, jam-jam uploadnya jangan sampai dirubah-rubah. Jadi bentuk dari konsistensi itu, Anda terbiasa upload pagi ya pagi, Anda terbiasa upload siang ya siang, Anda terbiasa upload malam, sore ya silakan. Sehingga algoritma akan dengan sendirinya itu ketika video Anda baru muncul, langsung langsung direkomendasikan ke penonton. Gitu. Dengan sendirinya penonton Anda itu akan mendapatkan notifikasi channel A memposting video, ada notifikasi di HP mereka para penonton. Begitu. Jadi gitu ya, tidak perlu risau bagi Anda yang sebenarnya sudah monet tapi videonya belum ada iklannya, nggak perlu risau, Anda tetap terus berjuang. Dan bagi mereka yang sebenarnya caranya belum dimonet tapi kalau sudah ditayangkan iklan ya, itu juga belum ada apa-apanya, belum ada gajinya gitu. Karena yang benar-benar sudah bisa mendapatkan gaji itu mereka kreator yang sudah mendapatkan rekomendasi menjadi partner YouTube. Ketika channel Anda itu sudah jadi partnernya YouTube, maka video-video Anda itu akan cepat booming, akan direkomendasikan ke siapapun penonton yang ada. Gitu. Mungkin ada yang tanya juga, Kak lah video saya tuh sudah dipasang iklan, padahal video channel saya belum monet. Kenapa Pak? Kenapa begitu Kak? Berarti saya dong yang rugi. Ya enggak gitu, Anda jangan merasa rugi. Anda di sini masih berjuang akan mendapatkan kesempatan bisa monetisasi. Nah, ketika video-video Anda itu sudah ada iklan, walaupun belum monet, berarti ini satu kesempatan. Anda sudah mendapatkan jembatan untuk menuju monetisasi. Karena berarti kualitas dari video Anda itu bagus. Gitu. Jadi Anda harus bersyukur, ini kesempatan jangan dilewatkan. Berarti Anda harus konsistensinya ditambah, semangatnya ditambah, ide-ide baru harus muncul. Caranya mencari ide ya, Anda lihat beberapa konten kreator yang sudah ada, Anda amati, ide itu nanti akan muncul ketika Anda banyak menonton video-video dari channel yang lain. Gitu. Karena kreativitas itu muncul ketika kita juga sudah pernah melihat sesuatu tayangan, isi konten dan sebagainya. Maka nanti akan muncul ide-ide baru untuk membuat video yang lebih baik lagi. Dan biasanya video-video yang oleh YouTube sudah dipasang iklan itu video yang memang sudah punya jam tayang di ratusan jam ya. Misalkan sudah 100 jam atau 200 jam, itu biasanya oleh YouTube akan dipasang iklan. Nah, bagi yang sudah channelnya dimonet oleh YouTube, itu akan terpasang iklannya itu biasanya 3 kali. Di waktu awal, di tengah, dan di akhir. Makanya saran saya seperti di video-video sebelumnya, cara membuat video yang baik itu yang panjang durasinya. Nah, usahakan di angka di atas 15 menit. Karena memang YouTube suka dengan video yang panjang. Dengan begitu mereka leluasa untuk memasang iklannya. Kalau hanya video pendek kan YouTube susah untuk memasang iklannya, gitu loh. Makanya rekomendasi banget bikinlah video dengan durasi panjang. Jadi buat kalian yang saat ini baru akan menuju arah rekomendasi YouTube, ketika video kalian sudah dipasang iklan, berarti Anda harus bersyukur, jangan merasa dirugikan. Karena itu satu proses di mana ketika video kalian berkualitas, YouTube sudah melihat ini bakalan bagus, sudah dipasang iklan, berarti semangatnya harus ditambah ya, kencengin bikin videonya, konsistensinya tetap ditambah ya, upload pada jam-jam yang sudah Anda tentukan, jangan kendor gitu. Karena semua proses itu akan Anda lalui, dan ketika nanti datang saatnya Anda itu mendapatkan rekomendasi menjadi partner YouTube, nah berarti emang saat itu Anda siap gitu. Ada arti siap, Anda sudah melalui proses, melalui membuat video sekian banyak.
Kalau di awal-awal video kalian jelek itu wajar. Semua orang yang menjadi content creator pertama atau awal itu biasanya video awalnya itu jelek. Tapi dalam perjalanan waktu, video mereka lama-lama kan kualitasnya berubah. Oh, sisi yang kurang baik di mana? Oh, sisi yang perlu saya benahi di sini. Jadi kita samakan dengan content creator yang besar. Bagaimana tata caranya menampilkan slide tayangan, bagaimana semua isi konten itu bisa diterima oleh penonton dengan baik, ya. Isi kontennya jelas, tutorialnya tentang apa. Nah, itu semuanya menjadi satu proses yang memang ketika suatu hari Anda resmi menjadi partner YouTube, Anda benar-benar siap dengan segala kemampuan. Dari cara bikin videonya, dari cara Anda men-setting video itu dari awal sampai akhir, dikurangin kesalahan-kesalahan yang ada, tipu-tipu dari kata-katanya juga diusahakan tidak ada. Ini kan prosesnya, makanya bersabar, tetap jalani, fokus sampai akhirnya nanti ketemu saatnya Anda dimonetisasi oleh YouTube. Dari semua video kalian itu nantinya akan ada satu atau dua video yang bisa booming ya berjalannya waktu. Nah, ketika satu video Anda bisa boom dengan ratusan, ribuan atau jutaan subscribe dan views, nah biasanya nanti video-video yang lain akan ikut terangkat juga, karena dengan sendirinya kan penonton mulai trust dengan Anda, percaya bahwa kualitas video Anda, konten dan isinya itu memang jelas dan bisa menginspirasi orang. Nah, ketika di kolom komentar itu banyak terdapat percakapan yang baik, kelihatan kualitas dari video Anda itu banyak disukai orang, di sanalah saatnya nanti video itu bisa booming dan video-video kalian yang lain juga akan ikutan booming. Nah, saat itulah Anda akan menikmati hasilnya. Jadi tetap dijaga semangatnya, karena tidak ada istilah konten kreator senior dan junior, tidak ada. Semuanya belajar. Yang sudah besar pun juga masih belajar, karena yang seperti saya katakan tadi bahwa kita ini kompetisi, siapa yang terbaik dialah yang akan jadi pemenangnya. Nah, yang terpenting di sini Anda yakini bahwa konten Anda itu memang punya nilai manfaat, nilai bagi orang lain, semuanya akan menjadi pertimbangan bahwa kalian bisa maju pesat nantinya itu semuanya akan ada perhitungannya. Jadi gitu ya, semangat untuk belajar itu tetap harus ada dalam diri tiap konten kreator, karena kalau Anda merasa sudah dimonet dan Anda santai-santai aja, Anda gak akan jadi. Karena kompetisi ini fair, siapa yang semangatnya bagus, siapa yang ide kontennya bagus, ya dia nanti akan cepat melaju ke depan gitu. Dan ketika Anda tergeser, ya udah nanti bisa menurunkan kredibilitas Anda sebagai YouTuber gitu. Mungkin bisa saja kalau Anda turun grade, bisa jadi penghasilan Anda juga akan turun nanti. Nah, ini yang harus Anda antisipasi, belajar dari sekarang, konsistensi, bikin video-video yang memang benar-benar menarik dan bisa memancing penonton untuk interaksi. Nah, karena YouTube ini memang unik ya, algoritma YouTube itu kan unik. Ketika Anda di sini kan ada yang namanya panduan komunitas. Di sana ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang nanti menjadikan Anda kena shadow ban atau istilahnya Anda dibekukan dan lain-lain. Nah, Anda pelajari itu, jangan sampai ada pelanggaran. Sehingga kalau terjadi seperti itu, biasanya YouTube Anda akan ditutup. Gitu. Makanya belajar ini solusi untuk bisa bertahan. Makanya diantisipasi betul, jangan sampai terjadi pelanggaran yang ada di YouTube. Anda harus benar-benar belajar. Karena kalau sampai Anda terjadi pelanggaran dan YouTube Anda ditutup, ngeri kan? Anda nggak dapat gaji, video Anda tidak ditayangkan. Apa ada yang ada? Gitu. Anda belajar itu, ada orang yang sudah monetisasi, sudah gajian puluhan bahkan ratusan juta, tahu-tahu videonya ditutup. Sehingga tidak dapat gajian, videonya tidak muncul. Nah, ini ngeri. Makanya hati-hati. Untuk itu saran terbaik, Anda tetap terus semangat belajar, benahi semua kekurangan, jangan terlena dengan keadaan, jangan terpaku tangan, karena kesuksesan itu butuh perjuangan. Gitu. Tidak ada sukses itu hanya dengan santai-santai. Mereka yang santai ya tidak akan jadi, tapi mereka yang semangat dan perjuangannya maksimal itu akan mendapatkan apa yang sudah dia perjuangkan. Gitu. Tetap update dengan perubahan yang terjadi, jangan sampai terlena, karena bagaimanapun kita ini terus belajar mencari ide-ide yang bagus agar kita menjadi YouTuber itu memang YouTuber yang berkelas ya. YouTuber berkelas itu menjadi inspirasi semua orang, menjadi trend center bagi banyak orang, manfaat bagi banyak orang. Dan ketika itu Anda raih, itu sebagai sebuah kebanggaan. Gitu. Jadi silakan apa yang saya jelaskan saat ini, jika ada manfaatnya Anda pakai dan Anda terapkan pada channel kalian. Dan apabila ada manfaatnya juga, tolong like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Agar apa? Agar kalian tetap mendapatkan informasi terupdate dari saya, sehingga hal-hal baru, ilmu-ilmu baru yang mungkin ingin Anda dapatkan, Anda jumpai lagi nanti di channel saya. Oke, terima kasih atas semuanya yang sudah menonton video ini. Saya doakan semoga video-video kalian, channel kalian juga segera berkembang dan segera bisa monetisasi. Tetap berjuang dengan sekuat tenaga, konsistensinya dijaga, pasti ada jalan terbaik setelah itu. Oke, terima kasih.